Kasih tahu Bu, Agnesnya belum join. Ya, Rumah, Pak. eh, Saya lagi di rumah, Pak. gelap amat. Nggak ada lampu apa? Ini udah nyala, Pak, lampunya. Hmm. Kamu kerja di mana, Agnes? Saya baru selesai sih, Pak. Kerjanya tadinya admin, Pak. Hmm. Admin ekspedisi, Pak. Oh, di mana? Di delivery, Pak. Delivery. Betul, Pak. Oh, yang namanya delivery itu. Iya, betul, Pak. Perusahaan yang namanya delivery. Di mana tuh kantornya? Kantornya di Cengkareng, Pak. Oh, itu semacam itu ya, semacam apa JNT itu. Betul, Pak. Jadi saya tugasnya memberikan pekerjaan kepada driver, Pak. Baik di Hmm. dalam pulau ataupun di luar pulau, Pak. Oh, gitu. Iya, Pak. Itu kan yang tulisannya delivery pakai E2 belakangnya itu ya. Betul, Pak. Dia satu perusahaan dengan Lala Move. Oh ya, pernah lihat juga lah Lamo. Kayaknya di Kemang sini ada deh. Iya, betul, Pak. Ada. Iya, di belakang hotel Kemang itu. Iya, betul, Pak. Hmm. Kamu pernah ke Kemang juga? Pernah, Pak, waktu itu ada gathering Oh, yang di Kemang pernah saya satu kali. oh gitu. Tapi karena yang di Cengkareng ini franchise, Pak, jadi saya dipercaya untuk pegang. Oh gitu. Jadi bukan 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 perusahaannya langsung tapi di franchise ke orang lain gitu ya. Betul, Pak. Hmm. Terus kamu bekerjanya di franchisee-nya apa di delivery-nya? Di franchise-nya, Pak. Oh, di perusahaan franchise-nya. Iya, karena saya Hmm. melihat tidak ada jenjang karir, Pak, makanya saya mau Resign dengan dulu. keluar S1 saya mau dapat yang lebih baik lagi, Pak. Oh gitu. Mohon dibantu ya, Pak, untuk saya bisa selesai dengan baik. Oke. Saya udah mundur 1 tahun, Pak. Ya, semua juga bimbingan saya tuh si ini juga si apa? Hana, kenal nggak kamu Hana? Kenapa, Pak? Kenal. Saya tak pernah lihat, Pak. 1 kali atau 2 kali. Oh gitu. Hana siapa namanya? Humaira ya. Saya cuma tahu namanya Hana, Pak, dipanggilnya. Hmm. Nah, di sini saya dikasih Hanaka. Saya nervous banget, Pak. Ya, tenang aja. Pak Muklis, gimana kabar, Pak? Baik. Hmm. Ini berapa lama kamu kerja di delivery? Di delivery udah 4 tahun setengah, Pak. Hmm. Terus gimana kelihatannya? Nggak bisa itu ya karirnya? Karena memang Saya, jenis pekerjaannya mungkin ya. iya, Pak, kayaknya cuma kayak stuck jadi admin aja, Pak. Sedangkan kan saya bertahan di situ supaya bisa bayar kuliah, Pak. Nanti kalau saya keluar, saya pikir nanti takutnya kuliah saya nggak kebayar, Pak. Hmm. Kok begitu? Karena kan saya dari biaya sendiri, Pak. Nggak di, Iya, kok malah keluar, keluar malah nggak dapet gaji dong kamu. ya maksudnya gitu, Pak. Hmm.
Saudara saya ada tuh yang di dekat Kemang sini, tapi lupa saya namanya delivery apa Lalamo ya? Delivery sih Pak kalau kantornya. Oh, Di, yang di Kemang sini delivery juga. iya Pak, betul. Itu kan di apa namanya tuh Kemcik itu masuk ke sana ke kanan ya kalau dari arah Blok M ya. Betul Pak. Masuk ke kanan gitu kan? Iya Pak, betul. Hmm, iya ada tuh saudara saya di situ. Admin juga. Udah Kemarin lama. aja Lebaran ketemu. Oh, Ah, namanya tapi lupa saya. Ah, dia bukan tinggal sini sih. Saudara di saya kenal bapaknya. Orang Surabaya. siang Pak Sparta. Iya, Gimana kabar Pak? oh, iya, alhamdulillah, alhamdulillah, baik. Kamu kerja di mana sekarang? Saya baru selesai Pak jadi adminnya. Kamu dari mana? Admin Pak di delivery. Kontraknya udah selesai Pak. Oh, oh kamu kontrak sih ya? Iya Pak. Oh iya, jadi baru lagi ya. Tapi jangan, kok bisa jangan kontrak. Iya Pak, ini makanya biar saya dapat ijazah S1. Pak Mukis mulai, Pak Mukis. Ya, boleh Pak. Saya mulai Pak. Pak Mukis ketuanya kan? Oh gitu. Sebentar, sebentar, sebentar. Saya persiapan dulu. Saya kirain bukan saya ketuanya. Ini hard copy-nya nggak dikasih lagi nih. Oh, sebentar. Mbak Will. Halo Mbak Will. Ya, Pak. Ya, ini Agnes Samosir ya namanya ya. Pak, Betul. betul Pak. Oke. Ini banyak sekali anu nih hari ini nih. Ya, Pak Sparta yang terhormat, Bu Will, kita mau buka sidang untuk Agnes Samosir. Ini bimbingannya Pak Sparta ya. Iya, Pak. Bimbingan Pak Sparta kalau nggak salah udah bertahun-tahun ini. Berapa lama udah? Udah lama ya? Dari 2019 Pak saya masuk. Oh, 2019 Karena masuk. kendala Enggak. kuliah, Pak. Kendala kuliah dia belum lulus tuh. Oh, ya, ya, ya. Kuliah nih. Tapi tadi sudah saya ngobrol ini kerjanya bagus ini Iya. di apa namanya delivery ya. Betul Pak. Dia sengaja berhenti dulu supaya bisa konsentrasi kuliah ya. Supaya bisa Betul Pak. konsentrasi skripsi ya. Mudah-mudahan cepat selesai deh. Iya. Oke, presentasinya tayangannya mana tayangannya? Oke, saya izin share screen ya Pak. Ya, oke. Oh ya, leverage, likuiditas, CSR terhadap kinerja. Betul Pak. Oke, ini perusahaan manufaktur ya. 2017-2022. Oke. Ya, kamu sajikan dulu ya antara 15-20 menit lah ya. Nanti kami akan menanyakan. Lalu nanti kalau sudah kamu keluar dulu ya. Keluar dari Zoom dulu ya. Terus nanti kalau udah kita panggil baru masuk lagi gitu ya. Agnes, Ya Pak. Agnes
Namamu panjang amat nih, Agnes Priscilia Aurora, Audrey Aurora Samosir. Oke, Pak. Oke. Ya, silakan Agnes. Selamat siang kepada Bapak Sparta selaku dosen pembimbing saya. Lalu selanjutnya selamat siang kepada Bapak Muklis dan Ibu Wil selaku dosen penguji, dan selamat siang juga untuk akademik yang sudah menyempatkan waktunya untuk membantu persidangan saya supaya berjalan dengan baik. Izinkan saya pada siang hari ini menjelaskan sidang skripsi saya yang berjudul Pengaruh, Leverage, Likuiditas, dan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2022. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang. Obligasi, ekuitas, reksadana, instrumen derivatif, dan produk lainnya dijual belikan di pasar modal. Pasar modal sebagai saluran pendanaan untuk bisnis termasuk manufaktur dalam Bursa Efek Indonesia. Data kinerja keuangan menjadi hal penting, yaitu seperti gagal bayar menjadi hal yang sering terjadi. Lalu ada di financial leverage, likuiditas, corporate social responsibility. Lalu selanjutnya kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan oleh karena itu diteliti pengaruh leverage, likuiditas, dan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2022. Ruang lingkup masalah. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk melihat bagaimana leverage dan likuiditas mempengaruhi perusahaan manufaktur. Selain itu, model penelitian ini memanfaatkan data panel dan analisis regresi linear berganda, variabel debt to equity ratio atau DER untuk leverage, variabel current ratio, dan corporate social responsibility untuk faktor likuiditas pada bisnis manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2022 juga digunakan dalam fokus penelitian. Lalu masuk di identifikasi masalah menurut latar belakang informasi mengenai pengaruh likuiditas dan leverage terhadap kinerja perusahaan serta sejarah penelitian terdahulu dengan berbagai temuan. Menentukan bagaimana pengaruh likuiditas dan leverage terhadap kinerja bisnis manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan tujuan dari penelitian ini. Kita masuk ke dalam rumusan masalah. Yang pertama, apakah leverage memiliki pengaruh signifikan pada kinerja perusahaan? Yang kedua, apakah likuiditas memiliki pengaruh signifikan pada kinerja perusahaan? Yang ketiga, apakah corporate social responsibility memiliki pengaruh signifikan pada kinerja perusahaan? Lalu kita masuk ke dalam batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2022. Yang kedua, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Yang ketiga, variabel independen dalam penelitian ini adalah leverage, likuiditas, dan corporate social responsibility. Lalu selanjutnya, perusahaan manufaktur yang memiliki debt to equity ratio atau DER, current ratio, dan corporate social responsibility periode 2017 sampai 2022. Lalu selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh likuiditas pada kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2022. Yang kedua, untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh leverage pada kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2022. Yang ketiga, untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh corporate social responsibility pada kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2022. Manfaat penelitian ini ada mengenai perusahaan, investor, kreditur, dan akademisi. Landasan teori. Sinyal, menurut Brigham, sinyal adalah tindakan yang diambil oleh manajemen untuk mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Lalu kinerja perusahaan mempengaruhi seberapa aman aset investor dijamin. Investor termasuk di antara mereka yang perlu mewaspadai kinerja perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan. Menurut IAI, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, merupakan bagian dari keseluruhan laporan keuangan. Selanjutnya ada leverage.
Leverage adalah istilah untuk penggunaan biaya tetap secara strategis yang dimaksudkan untuk meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya ada likuiditas. Menurut Samsudin, likuiditas berfungsi sebagai kriteria yang mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya segera setelah jatuh tempo dengan menggunakan aset lancarnya. Lalu selanjutnya ada corporate social responsibility, yang Ismail menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memerlukan pengelolaan suatu perusahaan sesuai dengan preferensi pemilik. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur. Manufaktur adalah proses memodifikasi atribut, bentuk, dan penampilan suatu produk dengan memasukkan bahan mentah melalui transformasi fisik dan kimia. Selanjutnya kita masuk ke penelitian terdahulu. Menurut Pipit pada tahun 2017, CSR dan leverage berpengaruh secara simultan, namun hanya leverage yang berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan. Sementara leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada tahun 2017, menurut Hotma dan Iskandar, likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada tahun 2018, menurut Olis Kazabet, kinerja lingkungan dan kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada tahun 2016, menurut Adrianti, nilai perusahaan, kepemilikan manajerial, memodernisasi CSR terhadap nilai perusahaan. Lalu selanjutnya ada kerangka konseptual penelitian. Leverage dan likuiditas itu berpengaruh pada kinerja perusahaan, sedangkan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis penelitian. Debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Lalu selanjutnya debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Lalu current ratio berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Corporate social responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Lalu ada metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2022 menjadi sumber data kajian dengan data time series, data cross section, dan data panel. Lalu populasi. Populasi keseluruhan objek 216 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per tanggal 1 April 2023. Lalu ada desain penelitian, statistik deskriptif untuk menguji hipotesis dengan data sekunder atau data yang didapatkan tidak secara langsung. Untuk sampel, perusahaan manufaktur yang memiliki debt to equity ratio, current ratio, dan corporate social responsibility periode 2017 sampai 2022. Kita masuk ke dalam definisi operasional variabel. Yang pertama, leverage adalah penggunaan pinjaman dana atau modal untuk meningkatkan keuntungan dalam sebuah bisnis. Lalu yang kedua, likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar hutang jangka pendeknya. Yang ketiga, corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, dan komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional. Lalu yang keempat, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Lalu ada teknik pengolahan. Yang pertama, uji kesesuaian model, pendekatan common effect, pendekatan fixed effect, dan pendekatan random effect. Yang kedua, penentuan metode estimasi. Regresi data panel, ada uji Chow, uji Hausman, uji Legras multiply. Lalu yang ketiga, ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikoleniaritas, dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya, metode analisis data. Statistik deskriptif atau analisis statistik deskriptif adalah metode yang tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menawarkan informasi tentang data yang dimiliki. Lalu yang kedua, analisis regresi linear berganda, pengaruh current asset, return to equity, debt to equity ratio, total asset turnover, dan price earning ratio terdapat
terhadap return saham perusahaan subsektor. Yang ketiga, uji hipotesis. Uji parsial pada dasarnya menunjukkan sejauh mana pengaruh variabel independen itu sendiri dapat menjelaskan varian dalam suatu variabel independen. Lalu yang kedua, uji F untuk menjamin bahwa semua faktor independen mempunyai dampak yang sama terhadap variabel dependen. Lalu yang ketiga, uji R2 hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersamaan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Diterima. Hasil dan pembahasan gambaran umum objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2022. Perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang mengolah bahan baku melalui proses fisik dan kimia untuk mengubah sifat, bentuk, dan penampilan suatu produk. Saat ini perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 216 perusahaan. Kriteria sampel yaitu perusahaan manufaktur yang memiliki debt to equity ratio, current ratio, dan corporate social responsibility periode 2017 hingga 2022. Sehingga dari total 216 perusahaan manufaktur, terdapat 10 perusahaan manufaktur yang telah memenuhi kriteria tersebut dan ditentukan sebagai sampel penelitian, sehingga total data sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 kali 6 tahun, yaitu 60 data. Lalu analisis hasil penelitian. Uji Chow untuk mengetahui apakah fixed effect atau common effect yang lebih tepat digunakan dalam penelitian. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas cross-section chi-square sebesar 0,000, di mana hal tersebut berarti bahwa nilainya lebih kecil dari batasan chi-square. Penelitian yaitu 0,05, sehingga model yang dapat ditentukan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima dengan menggunakan model fixed effect model, dan penelitian akan dilanjutkan dengan uji Hausman. Analisis hasil penelitian. Uji Hausman menentukan fixed effect model atau random effect model yang akan digunakan dalam penelitian. Pada tabel di atas menunjukkan hasil bahwa probabilitas cross-section random sebesar 0,0230. Hal tersebut berarti bahwa nilai probabilitasnya lebih kecil dari batasan cross-section random yaitu 0,05 yang menyatakan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga model terbaik yang dapat digunakan yaitu fixed effect model, dan penelitian tidak perlu dilanjutkan dengan pengujian Lagrange multiplier. Uji asumsi klasik, yaitu uji Lagrange multiplier. Berdasarkan uji Lagrange multiplier yang peneliti melakukan bahwa model yang dipakai dalam penelitian ini yaitu random effect model. Hasil dari uji Lagrange multiplier adalah 0,0000, maka hasilnya random effect model. Uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Berdasarkan tabel di atas, diketahui sebesar signifikansi dan probability sebesar 0,392930, di mana nilai tersebut telah melebihi nilai alfa yang sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Lalu selanjutnya uji asumsi klasik, yaitu uji multikonearitas untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel independen, karena model regresi yang baik akan menunjukkan tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Berdasarkan tabel Fifth di atas, masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai-nilai toleransi berada di atas 0,1. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan antar variabel bebas, yang menunjukkan bahwa model regresi yang dibuat tidak mengandung multikonearitas antar variabel bebas. Lalu selanjutnya uji asumsi klasik. Uji heterokedastisitas untuk mengetahui model regresi, apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual dalam suatu pengamatan lainnya. Lalu selanjutnya ada uji analisis data, analisis statistik deskriptif. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah keseluruhan data observasi sebanyak 36 data dengan hasil. Yang pertama, berdasarkan tabel, nilai minimum kebijakan dividen sebesar 2,64 yang dimiliki oleh perusahaan KB Pharma pada tahun 2018, sedangkan nilai maksimum leverage sebesar 3,83 yang dimiliki oleh perusahaan Unilever Indonesia, TBK, pada tahun 2022.
standar deviasi leverage pada penelitian ini adalah 8,6913 dengan mean sebesar 9,1802. Yang kedua, berdasarkan tabel, nilai minimum profitabilitas sebesar 0,608 yang dimiliki oleh perusahaan Semen Indonesia Persero Tbk pada tahun 2017, sedangkan nilai maksimum likuiditas sebesar 5,272 yang dimiliki oleh perusahaan HM Sampurna Tbk pada tahun 2017. Hasil standar deviasi likuiditas sebesar 1,09834 dan nilai mean sebesar 205080. Yang ketiga, berdasarkan tabel, nilai minimum CSR sebesar 0,098 yang dimiliki oleh perusahaan Barito Pacific Tbk pada tahun 2017, sedangkan nilai maksimum likuiditas sebesar 0,714 yang dimiliki oleh perusahaan Chandra Asri Petrochemical Tbk pada tahun 2022. Hasil standar deviasi likuiditas sebesar 0,153010 dan nilai mean sebesar 0,365995. Berdasarkan tabel, nilai minimum kinerja perusahaan sebesar minus 0,053 yang dimiliki oleh perusahaan Chandra Asri Petrochemical Tbk pada tahun 2022, sedangkan nilai maksimum kinerja perusahaan sebesar 1,451 yang dimiliki oleh perusahaan Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2020. Nilai standar deviasi kinerja perusahaan sebesar 4,6496 dan nilai mean kinerja perusahaan yaitu sebesar 3,4757. Lalu uji analisis data. Analisis regresi linear berganda merupakan salah satu metode statistik yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan F12 dapat dilihat di bawah ini. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu uji parsial. Yang pertama dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh leverage terhadap kinerja perusahaan ROE, dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh likuiditas corporate responsibility terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh CSA terhadap kinerja perusahaan. Lalu selanjutnya uji hipotesis. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi yang untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan F dihitung 31,994. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan baik atau signifikan. Selanjutnya uji hipotesis determinasi. Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat besarnya proporsi dalam variabel dependen dan diterangkan oleh variabel independen. Hasil diperoleh hasil koefisien determinasi sebesar 0,672. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 67,2% harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mampu dijelaskan oleh perusahaan yang terjadi pada ketiga faktor yang diteliti, yaitu leverage, likuiditas, dan corporate social responsibility. Sedangkan sisanya 38,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar mode penelitian ini. Pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa hasil leverage yang diukur dengan menggunakan DER berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan rasio return to equity atau ROE. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pipit Haryani pada tahun 2017, Roy Budi Harjo pada tahun 2020, yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan hasil bahwa likuiditas yang diukur dengan menggunakan pada rasio tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur oleh rasio return to equity. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Hotma Mentalita, Iskandar Muda, dan Keulana yang menyatakan bahwa current ratio tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan hasil bahwa likuiditas yang diukur dengan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan rasio return to equity. CSR dapat membuat perusahaan mendapatkan reputasi positif dan dukungan dari pemegang saham dan masyarakat. Namun efek yang menguntungkan ini tidak selalu langsung mengubah ROE. Keuntungan jangka panjang memang dapat diperoleh dari reputasi yang baik, namun data ROE mungkin tidak langsung mencerminkan hubungan tersebut.
Kesimpulannya, variabel leverage yang diukur dengan menggunakan indikator DER menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, variabel likuiditas yang diukur dengan menggunakan indikator menunjukkan hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sehingga besar kecilnya likuiditas perusahaan maka tidak akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Variabel CSA menunjukkan hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sehingga besar kecilnya likuiditas perusahaan maka tidak akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Lalu berdasarkan temuan penelitian mengenai pengaruh leverage, likuiditas, dan profitabilitas terhadap kinerja perusahaan manufaktur periode 2017 sampai 2022, peneliti memberikan saran bagi penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat menambah variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen, sehingga variabel independen dapat lebih menjelaskan variabel dependen. Periode pengamatan dapat menggunakan periode yang lebih panjang dan terbaru serta menggunakan sampel penelitian yang berbeda untuk mendapatkan pembaruan penelitian yang akan meningkatkan keragaman penelitian sehingga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan pemahaman ilmiah. Terima kasih. Ya, Ya, terima terima kasih, kasih, Agnes. Agnes. Saya Saya persilakan persilakan Mbak Pak Wil. Wil. Bu Bu Wil, Wil, Ya, Pak. mau mau tanya tanya dulu? dulu? Oh ya, baik Pak. Bapak itu mungkin salah satu device-nya dimatikan Pak, ininya Pak, apa namanya, biar nggak mantul Pak. Pak Muklis maksudnya Pak. Dimatikan Dimatikan apanya? apanya? Kalau nggak, Bapak pakai dua ya Pak, HP sama laptop ya Pak. Ya, karena Ya, yang karena yang satu satu anunya anunya nggak nggak hidup hidup kayaknya, kayaknya, kameranya. kameranya. Oh, iya biar nggak mantul-mantul suaranya Pak. Jadi Jadi gimana? gimana? Bapak pakai suaranya dari HP Pak. Enggak, Ya, dari dari laptop. laptop. Oh ya udah yang di HP Bapak mute aja Pak. Kayaknya udah di mute. Oke, udah. Ya, baik Pak. Saya duluan Pak. Ya, Baik, terima kasih Pak Muklis. Mohon izin Pak Sparta, Iya, silakan. Agnes. Kita mulai dari bentar ya, saya kecilin poin. Kita mulai dari bab 1 dulu ya. Ini masukkan dulu ya. Yang pertama itu dia setelah manfaat 1.7 halaman 12 itu sistematika penulisan belum ada Agnes ya. Suara saya terdengar Agnes? Belum ada apa Bu? Maaf. Sistematika penulisan. Jadi di bab 1 itu tambahkan lagi sistematika penulisan. Itu. Lalu kemudian kita masuk bab 2. Perhatikan lagi ini ya Agnes ya. Misalnya menurut si A tahun berapa. Nah yang seperti itu kalau misalnya dia di awal kalimat maka tahunnya saja yang dikurung. Tapi kalau misalnya di akhir kalimat baru nama dan tahun. Nah tadi ada beberapa memang sepertinya kelewat ya. Kelewat dan di ini lagi direvisi lagi aja nanti diperbaiki. Kemudian CSR ini kamu mengukurnya pakai GRI 4 bukan? Iya Bu. Ya, berarti yang 91 item. Iya Bu. 91 item ya. Berarti kamu cek satu-satu kan. Oh, ini diungkapkan, kemudian yang ini tidak, terus kamu 1 nolkan, kemudian hasilnya jadi rasio, seperti itu. Iya, Bu.
Benar, Agnes, suara kamu nggak kurang terdengar? Iya, Bu, betul. Eh, ini yang kerangka konseptual, ini tambahkan yang hipotesis 1 yang mana, hipotesis 2 yang mana, hipotesis 3 yang mana. Ini di rangka konseptual belum ketahuan nih yang H1-nya yang mana, H2 mana, H3 mana, halaman 36. Nah, lanjut ke bab 3. Ini datanya itu di bab 3 disampaikan bahwa data yang dipakai saat penelitian adalah data panel dari 40 perusahaan yang terdaftar di BEI dari 2017 sampai 2020, 10 perusahaan manufaktur terwakili dalam data ini. Nah, itu dari mana tiba-tiba muncul angka 10 ini, Agnes? Diambil contohnya saya pakai 10 perusahaan, Bu. Ya, dari mana menentukan angka 10 ini dari mana? Apakah 10 ini sudah mewakili perusahaan manufaktur? Kenapa bisa tiba-tiba muncul angka 10, Velia? Iya, Agnes kok Velia, Agnes. Agnes Felicia. Di mana Agnes? Kenapa tiba-tiba ada angka 10 dari 40? Bukan dari 280 ya. Perusahaannya berapa tadi, Agnes? Iya, tadi di PPT 200-an, tapi di skripsinya ada 40. Oh, yang mana yang benar tuh? Tadi kan si ini sama nih, si Akmal. Akmal tadi 100 berapa, terus diambil jadi 30 karena hanya yang untung aja gitu, yang tidak pernah negatif labanya. Gitu. Jadi yang nggak yang pernah negatif itu aja tadi sekitar 81. Jadi jumlah perusahaannya itu 100 berapa gitu, 180 apa ya? 100, 180 lalu diambil 81 terus ketemunya dan diambil beberapa lagi terus akhirnya ketemunya 60 apa gitu terus Agnes kali belum jawab, 5 Pak. itu. Ini tadi berapa ini tadi Agnes? 40, Pak. Oh 40. Oh 40 ya. Agnes, Beda itu. suaranya deketin deh ke ininya supaya terdengar jelas. 40, Pak, yang diambil. Oh 40 yang diambil. 40 tuh Mbak Bil. Oke, dari 40 lalu kamu ambil 10. Iya, Bu. Nah, kenapa tiba-tiba menentukan 10 perusahaan itu kenapa? Apa yang terbesar, apa yang terkecil, apa random? Saya ambilnya sih yang perusahaan besar-besar, Bu. Oh gitu ya. Tapi apakah 10 perusahaan yang besar itu sudah mewakili perusahaan manufaktur? Karena kamu berbicara tentang perusahaan manufaktur. Apakah 10 itu sudah mewakili keseluruhan perusahaan manufaktur? Sudah, Bu. Pakai apa kamu mengatakan sudah itu? Dengan acuan apa kamu menyatakan bahwa 10 perusahaan itu mewakili perusahaan manufaktur yang ada 40 tadi? 10 bagi 4, 10 per 40 baru 25% loh. Apakah 25% mewakili 100%? Oke, kita itu kamu yang pertama ya. Kemudian di halaman 42
Faktor-faktor berikut diperhitungkan ketika memilih sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur dari 2017 sampai 2022. Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan. Variabel independennya adalah leverage dan likuiditas. Apakah CSR tidak? CSR ini independen bukan? Iya, Bu, betul. Iya, Independen. tapi ini kenapa nggak ada di sini nih, di halaman 42? Nanti tambahkan berarti ya, variabel independen pada penelitian ini adalah leverage, likuiditas, dan CSR. Kemudian, kemudian, mana tadi? Tadi ada kata 4 tahun. Saya kelewat. Ini mengujinya pakai eViews apa SPSS? Yes, Bu. Review. Pakai eViews, Agnes. Iya, Bu. Oke. Nah, ini halaman 49. Periode penelitian adalah 4 tahun. 11, 12, 13, 14. Harusnya 6 tahun 6, ya. 6, 6. Ya, harusnya 6 tahun dari 2017 sampai 2022. Nah, oke, itu yang masukkan bab 1 sampai bab 3 ya. Sekarang kita masuk ke bab 4. Nih, masuk nih. Saat ini perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 216 perusahaan. Tadi Ah, di bab 3 40 perusahaan. Nah, sekarang di bab 4 216 perusahaan. Dari total 216 perusahaan manufaktur terdapat 10 perusahaan manufaktur yang telah memenuhi kriteria. Nah, kriteria ini ah. kriteria yang seperti apa? Nah, itu harus kamu jawab, Agnes. Kriterianya yang seperti apa yang terpenuhi? Apakah yang 206 lagi itu tidak memenuhi kriteria? Mana suaranya Agnes? Lebih lebih tepatnya kurang memenuhi kriteria, Bu. Jadi saya ambil 10 perusahaan yang benar-benar memenuhi dan perusahaan besar. Hmm. Perusahaan besar. Besarnya itu kamu lihat dari mananya? Apakah hanya karena namanya besar, dia sudah sering disebut-sebut, atau kamu punya analisis sendiri, oh karena labanya paling besar, atau asetnya paling besar, atau penjualannya paling besar, atau apalah. Apa yang kamu jadikan kriteria sehingga kamu menyatakan bahwa 10 ini yang paling besar dari 216? Saya lihat dari namanya, Bu, karena menurut saya itu sudah cukup lama, cukup besar, dan sempat saya baca-baca juga, Bu. Contohnya seperti Unilever, itu kan Hmm. perusahaan besar. Ya, belum tentu kalau kamu nggak lihat laporan keuangannya. Terkenal lah gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke. Selanjutnya, di sini ada uji co, kemudian uji Hausman, akhirnya ke... Nah, di sini kan kamu menyatakan bahwa sehingga model terbaik yang dapat digunakan itu adalah FIG-FX model dan penelitian ini tidak perlu dilanjutkan dengan pengujian LM. Tapi kayaknya tadi di PPT-nya ada uji LM ya? Benar nggak, Agnes? Iya, Bu. Nah, kan nggak di sini katanya tidak dibutuhkan uji LM. Kenapa dilanjutkan dengan uji LM? Kan sudah terpilih fig efek katanya. Perlu dihapus ya, Bu. Ya, dibetulin, dibetulin. Baik, Pak.
Bagaimana Agnes? Iya Bu, saya salah bikin PowerPoint masih mencantumkan UJLM. Nanti saya akan perbaiki untuk tidak perlu digunakan lagi UJLM di Kamu ngolah data sendiri nggak, Agnes? enggak Bu, saya dibantu. Diolahin. Di sambil saya mengerti sedikit-sedikit Bu. Ya, nggak masalah sih kalau misalnya kamu olah datanya mau minta benar ya, tapi kamu harus paham apa hasilnya. Oke, uji normalitas. Ini uji normalitas biasanya ada grafiknya, di sini nggak ada grafiknya ya. Iya Bu, tidak saya cantumkan. Ada grafiknya. Deskripsinya ada Bu. Coba dilihat. Ini Bu. Ada di halaman berapa? Deskripsi kamu ada? Ada Bu di halaman 55. Halaman 55. Nggak ada di saya. Di saya nggak ada ini. Uji normalitas cuman hasil uji normalitas aja, tidak ada grafiknya. Oke, nanti jika ada grafiknya tambahkan ya. Baik, Bu. Tambahkan ya. Kemudian ini multicol, udah heteros, tracer, ya di atas 0,6. Hmm. Uji heteros itu kan harusnya semua seluruh variabelnya itu di atas 0,05 kan. Nah, ini leverage-nya 0,02. Agnes, uji heteroskedastisitas yang leverage-nya itu signifikannya 0,028. Harusnya kan di atas 0,5 semua, bukan? Baru dia terbebas dari heteroskedastisitas. Gimana ini? Harusnya di atas 0,5 ya Bu. 0,05, tapi itu ada leverage yang di bawah 0,05. Berarti belum memenuhi uji asumsi klasik dong. Gimana, Agnes? Baik Bu, akan saya perbaiki. Next, analisis statistik deskriptif nih ya. Rw maksimum itu adalah 1,45. Ini dalam persen berarti 145% ya, Agnes. Benar nggak 145%? 145,088 Bu. Ya, berarti ini kan dalam angka bulat nih, 1,451. Nah, berarti kalau kita persenkan adalah 145%. Iya Bu. ROE-nya, return on equity-nya 145%. Boleh dibuka datanya? Apa ini? Unilever tahun 2020, coba. Buka data Excel-nya, dari mana ketemu angka 1,45. Ibu, kemarin saya ngolah data itu pakai laptop kakak saya Bu, karena nggak apa sih nggak support di laptop saya Bu.
Terus kemarin diminta karena kakak saya mau kerja hari ini, jadi saya pakai laptop saya Bu untuk presentasi. Excelnya nggak kamu pindahkan juga kan? Excel, Microsoft Excel kan standar ya, maksudnya laptop seminim mungkin juga bisa Excel kan dia cuman cuman apa namanya? Cuman Microsoft Office, bukan yang aplikasi yang berat yang harus diinstal kayak Ifuse atau apa, PLS atau apa gitu kan. Ini hanya Excelnya saja. Enggak saya pindahin Bu. Saya pikir hanya saya presentasi, jadi kemarin diambil saya kasih Bu. Enggak bisa begitu. Kalau ketika kamu ujian, ketika kamu ujian skripsi dan juga Bumia akademik seharusnya juga sudah menyampaikan ya bahwa tolong ya yang ujian skripsi dipersiapkan Excelnya data mentahnya, dipersiapkan aplikasinya. Karena penguji tidak hanya menguji pada hasil yang kamu sampaikan pada skripsi saja, tapi sampai pada pengolahannya. Bagaimana kamu kolek datanya, bagaimana kamu mengolahnya sehingga hasilnya seperti yang kamu sampaikan. Kalau misalnya kita tidak bisa melihat, oh 145% nih ROE-nya Unilever tahun 2020, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu tulis? Kita kan istilahnya konfirmasi apakah yang kamu tulis itu sudah benar atau belum. Apakah kira-kira ada yang perlu diperbaiki atau tidak? Kalau Excelnya saja kita tidak bisa lihat, lalu bagaimana, Agnes? Ini saya izin stop dulu Bu, saya minta sama kakak saya sebentar boleh Bu? Ya, silakan.
Ini datanya Agnes. Ya, Bu. Oke, tadi Unilever tahun berapa tadi? Unilever tahun 2020. Coba lihat ROE-nya. 2020. Nah, coba klik yang 1,45 itu. Oh, angkanya dari mana itu 1,45 itu? Rumus menghitung ROE apa? Laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100, Bu. Laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. Oke, nah jadi laba bersihnya berapa Unilever itu di tahun 2020? Mana datanya? Berapa laba bersihnya? Berapa ekuitasnya? Oke, olah datanya kamu diolahin. Tapi ngambil datanya dari laporan keuangannya kamu sendiri apa enggak? Dibantu, Bu. Jadi yang kamu kerjakan bagian mana? Dia hanya bantu untuk olah data sambil dijelasin ke saya, Bu. Ya, oke. Berarti yang di Excel kamu yang buat. Bukan, Bu. Yang di Excel siapa yang buat? Kakak gereja saya, Bu. Terus kamu nanya nggak 1,45 ini dari mana angkanya gitu? Belum, Bu. Kamu punya nggak laporan keuangan Unilever tahun 2020? Di laptop kamu ada nggak laporan keuangan Unilever tahun 2020? Nggak ada, Bu. Nggak ada semua gimana ini Agnes? Itu kamu ngambil udah data jadi ya Agnes ya? Apa, Pak? Kamu ngambil data udah jadi atau kamu ngitung sendiri ROE-nya itu? Untuk hitungnya dibantu, Pak, sama kakak gereja saya. Oh ini bagi ini gitu. Iya, Pak. Datanya nggak ada di situ. Di lembar satu coba lihat tuh lembar satu barangkali ada. Nah ini ada. Itu laba itu lever laba setengah setelah pajaknya tuh ada itu 7,5 triliun. Agnes. Coba klik yang 1,451 yang Yang kolom J 1,451. 1,4. Satu yaitu dari G D5 dibagi dibagi D5. Ya benar, G-nya 7 triliun dibagi 4 triliun. D-nya 4 triliun. Oh, ekuitasnya kecil banget ya, Unilever ya. Hanya 5 triliun, labanya bisa sampai 7 triliun. Iya. Total liability-nya, total Di liability-nya, Agnes itu laporan keuangannya bisa di-download di internet loh itu. Kamu download internet sebentar deh. ya Unilever tahun 2020, satu aja deh. Kamu Kita download cek internet deh. Download internet deh. Masa nggak ada jurnal laporan keuangan satu pun nggak ada. 7 triliun.
labanya. Dua ribu dua puluh. Baik, Pak. Oke, Sebentar saya. Benar segitu Agnes. Lagi saya buka Bu. Ya, betul. Nah, itu. Mana angkanya? Tadi 2000 berapa? 2020, Pak. Ini Pak. Oh ya, udah betul. Terus ke bawah. Bawah lagi. Nah, itu dia bawah lagi. Ya, ya betul tuh 7,2. Coba tadi berapa? Yang di Excelnya berapa tadi? Kan aset awal tahun kali ya? Iya Tiga, Pak, ini awal bulan. 31 Desember dong. Ya, Ini di 31 Desember. satu triwulan 2, berarti triwulan 4 ya Bu ya? 5,2 Ya, itu. 4937. Loh kok turun ekuitasnya 5,2 turun ke 4,9 padahal di situ naik. Dia ambilnya Maret tadi, Pak. Belum yang Desember, Pak. Oh, belum Desember 2020. Iya, tadi Maret Itu 2020. bukan laporan tahunan itu. Bentuknya kayak laporan tahunan. Kalau laporan tahunan ya Maret tapi yang dilaporkan 31 Desember 2000 berapa tadi tuh? Artinya sih Iya, 63. yang Desember Bu. ya. Nah, ini berarti 31 Desember ini. 3 Desember Nah, 2020. ya. Coba ke Mana bawah. labanya yang mana? Coba ekuitasnya tadi tuh ekuitasnya. Nah, tuh ekuitasnya tuh 4,9. Ya, sama-sama. 5,2 49, ya. Betul, 37, betul, betul. 368. Udah sama. Labanya coba. 7 bener. 7163, 536. Ya, benar. Coba balik ke Excelnya. 7, ya, udah benar. 7163, 7 triliun dibagi dengan 4 triliun. Jadi ROE-nya adalah 145% ya, 1,45. Oke. Coba yang CSR-nya. Ada 91 item.
Coba paling atas judulnya, paling atas. Oke, kemudian yang kiri, ke kiri. Ini kamu nggak yang mengerjakan yang CSR ini? Bukan, Bu. Bukan juga. Ini GRI 1, oke. Bawah, paling bawah. Ekonomi, lingkungan, lanjut. satu, oke. Nah, balik ke skripsinya lagi. Ya, jadi tadi Rowe itu adalah di Unilever tahun 2020, kemudian minimumnya adalah apa nih? Chandra Asri tahun 2022. Oke. Kemudian di uji T, di sini hasilnya ada satu yang signifikan, yaitu leverage. Nah, leverage-nya ini berpengaruhnya positif ataukah negatif? Kenapa, Bu? Yang leverage ini berpengaruhnya positifkah atau negatif? Yang leverage positif, Bu. Apa? Titip. Positif, Bu, leverage-nya. Positif. Coba Jadi, tampilkan. jadi semakin tinggi utangnya, maka kinerja keuangannya akan semakin tinggi, seperti itu. Tidak, Bu. Kalau semakin tinggi hutangnya berarti untuk kinerja perusahaannya semakin berkurang, Bu. Karena Coba hutang. dong tampilkan dong tabelnya. Halaman berapa nih? Enggak, di PowerPoint-nya aja nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada. PPT-nya, PPT-nya. Oh, Nggak ada. PPT-nya nggak ada. Berarti kirain ada di PPT-nya. Nggak ada ya? Kan hasilnya positif nih. Ya, di hasil penelitian kamu kan arahnya positif nih. Dia signifikannya 0,000, kemudian koefisiennya itu positif. Artinya adalah leverage-nya itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan, berpengaruhnya secara positif. Artinya adalah semakin tinggi hutang atau semakin besar hutang, maka semakin tinggi pula atau semakin bagus juga kinerja keuangannya. Apakah benar seperti itu? Kalau likuiditas sama CSR dia tidak berpengaruh. Oke, kita stop dulu di situ. Kita lihat yang leverage. Jadi semakin tinggi utangnya, maka kinerja keuangannya akan semakin bagus. Benar nggak, Agnes? Menurut saya, kalau semakin tinggi hutangnya berarti kinerja perusahaannya kurang, Bu. Ya, tapi hasil penelitiannya menyatakan positif. Terus bagaimana kamu akan menyatakannya? Baca lagi deh bab 4 kamu bagian leverage-nya, Agnes. Kamu nggak baca ya skripsinya ya? Dibaca, Bu. Oke, coba baca deh di bab 4 kamu yang bagian leverage. Di situ sebenarnya udah ada kamu jelaskan. Leverage merupakan variabel independen dalam penelitian ini yang diukur dengan menggunakan Roxy-Der. Nilai minimum kebijakan dividen sebesar 2,64 yang dimiliki oleh perusahaan KB pada tahun 2018, sedangkan nilai maksimum sebesar 3,583 yang dimiliki oleh Bukan yang itu. Bukan. Halaman berapa ini? 66. DER mencerminkan sejauh mana perusahaan bergantung pada utang untuk mendanai operasinya. Semakin tinggi DER, semakin besar proporsi utang dalam struktur modal perusahaan. Jika perusahaan berhasil menggunakan utang dengan bijak,
maka leverage dapat meningkatkan ROE. Nah, ini kamu tulis nih. Nah, kalau kata-katanya seperti ini ya benar mendukung hasilnya tadi bahwa jika semakin besar leverage, maka semakin bagus pula kinerja keuangannya. Kamu nyatakan di sini, jika perusahaan berhasil menggunakan utang dengan bijak, maka leverage dapat meningkatkan ROE. Ini karena penggunaan utang dapat menghasilkan laba yang lebih besar daripada biaya bunga yang harus dibayar. Ya, Ini bab 4-nya kamu yang buat atau bukan? Bab 4 dibantu, Bu. Nah, kamu dibantu mengerjakan semua yang nih. mana, Agnes? Bab 1, 2, 3, sama 5, Bu. Karena kemarin saya kan sempat bikin, Bu, tapi salah. Terus saya sempat mau izin dari kantor, mau keluar sempat nggak dikasih, Bu. Ya, ya itu dia. Makanya kamu nggak mendalami ke skripsi kamu. Oke, dari saya cukup. Silakan Pak Muklis. Ya, secara umum nih, kamu ngerti nggak nih, Agnes? Halo Agnes. Nah, untuk sedikit-sedikit saya mengerti dan paham, Pak. Saya sempat Oke. baca juga semalam. Ya, jadi pokoknya kalau utang membesar, ROE membesar gitu ya. Iya, Pak. Ya, terus Iya, kalau CSR, kalau perusahaan ngasih CSR ke masyarakat, berarti kan skornya tinggi tuh. Nah, itu ROE-nya naik apa enggak? kenapa, Pak? Maaf. Kalau kalau perusahaan sering memberi eh, dana corporate social responsibility kepada masyarakat, maka ROE perusahaan itu naik apa enggak? Naik, Pak. Naik ya? Yang signifikan berapa sih? Katanya cuma der doang tadi yang signifikan. Dari 3 itu signifikan semua. Enggak, Pak. Agnes, Itu yang tidak signifikan. yang signifikan apa aja? Yang signifikan leverage, Pak. Hanya leverage. Leverage sama likuiditas. Sedangkan CSR tidak Tidak. memiliki pengaruh pada kinerja perusahaan, Pak. Oke. Nah, kira-kira kenapa ya tidak berpengaruh, Agnes? Coba kamu bayangkan sebuah perusahaan ya, Agnes. Ya, Pak. Kamu nggak usah tenggelam di statistik malah pusing. Coba kamu bayangin misalnya sebuah perusahaan. Kalau dia eh, tidak, dia peduli pada lingkungan, peduli pada masyarakat di sekitarnya misalnya. Oke? Dia peduli pada masyarakat sekitarnya, dia peduli pada menjaga lingkungan di sekitarnya. Itu kira-kira dikatakan perusahaan yang bagus apa jelek tuh gitu? Perusahaan yang bagus, Pak. Perusahaan yang bagus. Nah, Itu bantu. terus kira-kira nanti dampaknya ke ROE mestinya naik apa turun? Berarti Kalau dampak perusahaan berbaik kepada lingkungan itu kan ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama dia boros jadinya, bisa nggak boros jadinya? bisa, Pak, untuk Bisa pengeluaran jadi. lebih bertambah. Mungkin bertambah apa biaya-biaya yang kalau perusahaan pelit yang nggak usah dia kasih gitu kan labanya jadi tinggi gitu kan. Betul, Tapi Pak. dia keluarkan biaya ini, maka apa namanya biayanya jadi tinggi akibatnya kalau biaya tinggi ROE jadi naik apa turun? Agnes Berarti turun, Pak. turun. Nah, tapi mungkin juga ada yang naik gitu kan. Tapi yang jelas di sini penelitian ini ternyata tidak berdampak. Ya, tidak berdampak kan. Jadi perusahaan yang CSR-nya bagus atau yang tidak bagus, pengaruhnya ke ROE juga kadang kadang meningkatkan, kadang menurunkan nggak jelas gitu loh. Ya, Iya, Pak. paham nggak? Itu maknanya seperti itu. Jadi eh, kalau meningkatkan kegiatan CSR itu belum tentu langsung ada dampak langsungnya ke ROE ya, belum Iya, tentu Pak. ada dampak langsungnya ke ROE tahun tersebut, tahun itu juga gitu ya.
Nah, gitu. Jadi karena kesimpulannya seperti itu, maka kira-kira bagaimana tuh supaya perusahaan itu pada mau nggak melakukan CSR jadinya kalau seperti itu? Belum tentu semua mau sih, Pak. Nah, belum tentu semua mau kan, karena memang tidak berdampak, gitu kan, tidak berdampak pada perusahaan. Nah, malah mungkin turun gitu kan, tapi ternyata ini nggak mengakibatkan turun juga kan, Iya, Pak. nggak mengakibatkan turun juga, tapi juga nggak mengakibatkan kenaikan gitu loh, ya. Jadi kalau menurut kamu masuk akal nggak tuh penelitian kamu ini bahwa CSR itu tidak berpengaruh terhadap proyek? Masih masuk akal, Pak. Ya, masuk akal kan? Nah, mungkin aja dia belum berpengaruh langsung, tapi lama-lama nanti masyarakat jadi nggak membenci perusahaan itu, jadi kerjanya jadi lebih tenang gitu kan, masyarakat sekitar juga nggak terganggu, bahkan sering mendapatkan bantuan-bantuan dan lain-lain. Itu kan komponennya ada 91 itu ya, ada 91 tolok ukur itu ya. Iya, Pak, betul. Oke, jadi seperti itulah Agnes. Jadi walaupun kamu nggak tahu detail, tapi minimal secara garis besar kamu tahu gitu ya Agnes. Oke? Pak. Ya cukup lah, cukup kalau saya dari saya cukup. Silakan Pak Sparta. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muflis. Ya. Ya, Eh, ini memang saya nggak bisa apa, eh, speechless ya, ngomong nih, nggak bisa. Karena si Anies ini, aduh, dia nggak tahu sama sekali nih dari awal sampai akhir. Karena skripsi bukan dia yang bikin, itu masalahnya di situ. Dan dia tidak mengerti juga ya tentang skripsi itu. Saya jadi apa, memimpinnya jadi bingung juga nih. Ya. Jadi Anies, kamu apa, eh, gimana ya? Kalau skripsi bukan lain, berarti tidak kamu ngerti kan maksudnya kan? Aku juga nggak ngerti. Ya. Jadi repot juga ini seperti ini. Mungkin saya yang tanya penting Pak. sudah berusaha lah Pak. Iya berusaha, tapi berusaha yang baik Pak. Jangan seperti itu caranya. Ya, Nanti namanya saya nggak bisa sama nabal-abal. sekali. Iya. Anes, saya mau tanya nih. Saya saja akuntansi ya. Untuk bisa menyaksikan kamu bisa lulus ya. Apa itu aset itu apa itu? Apa dimaksudkan aset? Aset itu sumber daya ekonomi, Pak, yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Oh, bagus. Ya, terus kenapa perlu disusutkan? Kenapa perlu disusutkan? Kenapa perlu Ken- disusutkan itu? Maaf, kenapa, Pak? Kenapa perlu disusutkan? Kenapa perlu diprestasikan? Kenapa diprestasikan? Supaya perusahaan itu transparan, Pak, mengenai aset yang dia miliki. Oh gitu. Jadi dengan transparan disusutkan ya. Terus kalau susutan apa artinya? Kalau jurnal pensusutan apa? Jurnal pensusutan seperti apa jurnal pensusutan? Kenapa, Pak? Jurnal pensusutannya apa? Debitnya apa? Kreditnya apa? Jurnal. Jurnal penyusutannya, Pak. Ya, debitnya apa? Kredit apa? Kan jurnal penyusutan itu untuk menghitung biaya ya, Pak. Jadi Ya, saya tanya bagus. debitnya akunnya apa? Kreditnya apa? Kalau kita mengakui jurnal pensusutan, debitnya apa? Kreditnya apa? Debitnya itu aset, Pak. Kreditnya apa? Kreditnya apa? Kreditnya. Hutang, Pak. Hutang ya. Udah cukup Pak. Pak Muklis sudah cukup Pak. Ya, oke. Agnes, keluar dulu ya. Oke, baik, Pak. Saya izin stop share screen ya, Pak. Oke.